Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya akan bacakan dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-1 ayat ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengarkan, kita baca dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-40 sampai 42. Firman Tuhan menceritakan kepada kita tentang orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa penyakit kusta pada zaman itu adalah penyakit yang dijauhkan oleh orang-orang, penyakit yang tidak boleh kumpul bersama-sama. Bahkan penyakit kusta itu adalah satu penyakit yang dikatakan adalah penyakit orang berdosa, sehingga diasingkan. Mereka ketika hidup mesti harus menutup wajah mereka dengan kain sambil berteriak najis, najis, najis ketika bertemu dengan orang yang sehat. Nah, kehidupan orang yang sakit kusta ini adalah kehidupan yang penuh dengan penolakan. Mereka harus tersendiri dan terasingkan. Nah, orang kusta yang kita baca pada cerita kali ini, dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Hal yang terjadi yaitu ketika dia tahu bahwa Tuhan Yesus bisa, mampu untuk menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi karena apa yang dia alami yaitu penolakan demi penolakan, sehingga ketika perkataan yang muncul dari mulutnya ketika dia berkata, "Kalau engkau mau," dia punya keraguan dalam hal meminta kepada Tuhan. Keraguan apakah Yesus mau menyembuhkannya. Karena dalam kehidupannya dia selalu mengalami penolakan. Dia tertolak, dia diasingkan, ya, sehingga penolakan demi penolakan itu yang membuat orang kusta ini menjadi ragu apakah Yesus mau menyembuhkannya. Tetapi apa yang terjadi? Kata "aku mau" yang keluar daripada mulut Tuhan Yesus ketika Yesus akan menyembuhkan orang kusta ini. Yesus berkata, "Aku mau." Ini menyatakan bahwa Yesus menerima akan kondisi apapun, seburuk apapun daripada orang yang sakit kusta ini. Kata Yesus mau. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan hari ini kita dapatkan. Karena yang pertama, Allah yang kita sembah atau Yesus yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia berbelas kasihan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Apa yang dialami oleh orang kusta ini seperti tadi saya katakan, dia mengalami penolakan demi penolakan. Dia mengalami keraguan ketika dia datang kepada Yesus sambil berkata, "Apakah kalau engkau mau?" Ya. Jadi dia berpasrah. Tetapi belajar daripada orang kusta ini ketika dia datang dalam kerendahan hati. Sikapnya ketika dia berlutut itu menjadi gambaran tentang sikap kerendahan hati daripada seseorang. Dan dari orang kusta ini ketika dia datang sujud menyembah kepada Yesus dan dia berkata, "Kalau engkau mau." Dan apa yang dia terima dari jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, "Aku mau." Nah, mujizat yang pertama bagi orang kusta ini, yang pertama, mujizat kesembuhan yang terjadi, yaitu mujizat penerimaan atas kondisi seburuk apapun orang itu. Nah, Bapak Ibu, kondisi apapun dalam kehidupan kita, seburuk apapun dalam kehidupan kita, ada mujizat yang Tuhan kerjakan, yaitu dia mau menerima kita. Dia tidak menolak kita, tetapi dia mau menerima kita dalam kondisi apapun. Mungkin hari-hari ini kondisi saudara dalam kehidupan hari-hari yang saudara rasakan betapa buruknya, membuat saudara merasa ragu apakah Tuhan mau menerima. Saya mau katakan kepada kita bahwa mujizat pertama daripada orang ini, yaitu Tuhan mau menerima dia dalam kondisi apapun.
Mungkin penolakan demi penolakan kita sudah terima. Banyak yang diterima ketika orang mengalami penolakan. Penolakan karena pernikahannya gagal. Penolakan karena dia mengalami kekurangan finansial. Penolakan karena studinya. Dia mengalami kegagalan dalam studi sehingga dia merasa tertolak. Penolakan mungkin dalam hal sakit penyakit membuat orang itu akhirnya ditinggalkan, dia menjadi tertolak. Nah, penolakan-penolakan yang terjadi itu membuat orang itu akhirnya menjadi ragu, apakah Tuhan mau nggak menerima saya? Hari ini firman Tuhan menjadi jawaban buat kita bahwa Tuhan mau menerima kita dalam kondisi apapun, kondisi seburuk apapun, kegagalan kita, hubungan kita, Tuhan mau. Bapak Ibu, memang tidak enak ya ketika kita hidup dan kita mengalami penolakan. Jangankan kita tertolak, ketika orang tidak berbicara kepada kita saja, ya, ketika orang tidak menyapa kita saja, kita merasa bahwa sepertinya kita kok sudah diasingkan, kita didiamkan, kita tersingkirkan. Nah, dalam hati kita kalau sepertinya kita pun ingin, ya setidak-tidaknya dia itu menyapa saya. Nah saudara, mari kita buka mata kita dan telinga kita untuk menyapa orang di sekeliling kita. Menyapa mereka saja itu sudah memberikan rasa kesejukan. Itu memberikan kepada mereka bahwa kita menerima mereka apa adanya. Mungkin itu istri saudara, mungkin itu suami saudara, atau mungkin itu anak-anak saudara yang sudah lama saudara diamkan, atau mertua saudara yang saudara diamkan. Hari ini kita belajar untuk membuat mujizat, menerima mereka dalam kondisi apapun, seburuk apapun, dengan berkata, aku mau menyapa mereka. Itu sudah menjadi satu mujizat yang pertama, dan Yesus lakukan itu bagi orang yang sakit kusta ini. Mujizat pertama yaitu ketika dia mau menerima orang kusta ini dengan berkata, aku mau. Maka itu merupakan mujizat, menerima orang kusta ini dalam kondisi buruk apapun, dia mau menerima. Mujizat yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah orang yang kusta ini disembuhkan, yaitu ketika Yesus berkata, jadilah engkau tahir. Ya, jadilah engkau tahir. Ini merupakan mujizat yang kedua, yaitu kesembuhan secara fisik. Ya, mujizat kesembuhan secara fisik. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta ini bukan cuma sekedar melenyapkan kustanya, tetapi Yesus menerima dia dengan kondisi apapun. Lalu Yesus melakukan penyembuhan, Yesus melakukan pemulihan, di mana dia berkata, jadilah engkau tahir. Hari ini ketika kita dalam kondisi apapun, Tuhan mau menerima kita, dan yakinlah bahwa Tuhan kita mampu. Ya, Tuhan kita mampu. Dia mau menolong dan memberkati kita. Ya, yakin Tuhan bukan cuma sekedar dia mampu, tetapi dia juga mau menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus mau menolong saudara ketika saudara datang kepada dia. Dia mau terbuka menerima kita apa adanya, dan dia mau menyembuhkan kita. Dia mau memulihkan kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, ya, studi kita, hubungan kita, baik hubungan kita suami istri, hubungan kita dengan anak-anak, dengan mertua dengan mantu, hubungan kita dengan rekan kerja. Tuhan mau memulihkan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan kami berterima kasih, sebab Engkau Allah yang mampu dan Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan dan menolong kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah atas kami semua. Berkati setiap jemaat Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan akan renungan firman Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan kami, Engkau Allah yang berkati kami. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan sembuhkan yang sakit, oleh bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Kami percaya Engkau berkati akan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu dalam renungan yang berikutnya dengan pembawa firman Tuhan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.